Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Pada pertemuan yang kemarin kita bahas masalah kehidupan, renungan kehidupan, bagaimana kita hidup, hakikatnya di dalam dunia ini, yang juga telah kita bahas insya Allah walaupun tidak maksimal. Maka pada saat ini gilirannya kita akan menjelaskan tentang kematian. Sesudah hidup itu pasti dipastikan kita sebagai umat manusia akan menghadapi dan mengalami kematian. Maka sejatinya kita sebagai umat Islam ini harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kematian itu pasti terjadi kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap awak kita itu pasti akan mengalami kematian. Dan semua amal, aktivitas yang kita lakukan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ganjarannya ataupun siksaannya di hari kiamat nanti. Mulai dari alam barzah sampai kita menanti di alam akan dimintai, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannat. Maka kemudian beruntunglah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita, berbahagialah kita manakala diselamatkan dari masuk ke jurang api neraka dan kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah nanti. Faqad faz, maka sungguh telah beruntung. Awas kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia yang mayoritas manusia menganggap adalah kesenangan. Maka pada hakikatnya kalau kita tidak pandai menginventarisir potensi yang Allah berikan kepada kita, mata'ul ghurur adalah kesenangan yang akan menipu kita, menyeret kita ke jurang kenistaan. Neraka dunia, apalagi nanti neraka akhirat. Maka oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, berbicara soal kematian, ini adalah misterius problem. Jadi hal pada hakikatnya yang sangat mengerikan kalau kita tidak pandai bersiap diri. Jangankan kita, Rasulullah pun ketika ruhnya dicabut oleh Allah malaikat Azrail, maka sempat sebelum rohnya keluar Rasulullah bersabda, ma asyadda mararatal maut. Wahai malaikat Azrail, alangkah pedihnya, sakitnya sakaratul maut ini. Maka malaikat Azrail menjawab, demikianlah memang Rasulullah. Padahal Rasulullah, kami tidak pernah mencabut rohnya dari Nabi Adam sampai sekarang, tidak sehalus, tidak sepelan-pelan, tidak sehati-hati mencabut rohmu. Di Rasulullah dicabut rohnya dengan malaikat maut. Pelan-pelan, penuh hati-hati. Itu pun Rasulullah masih menangis. Kalau demikian keadaannya malaikat Azrail, saya mohon. Tolong malaikat Azrail. Sakitnya, kepedihannya, rohnya umatku ketika satukan kepada aku. Aku tidak tega. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita, orang makhluk yang sangat penuh dengan banyak dosa dan kesalahan, rohnya ketika dicabut oleh Allah. Makanya Rasulullah dalam satu sisi, dalam satu hadis itu bersabda bahwa ketika roh dicabut itu adalah lebih pedih, kata Rasulullah, dengan ditusuk dengan, jadi qadru syiddatil maut,
wa kurbihi 'alal mu'min kaqadri salatimi'ati darbatin bisayf. Di orang mukmin ketika ini orang mukmin apalagi yang enggak kan. Ketika mau dicabut rohnya ukurannya itu seperti ditusuk dengan pedang 300 kali. Dan ini dialami oleh juga Nabi Idris alaihissalam ketika mencoba eksperimen merasakan kematian. Maka oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam yang beriman, bersiap-siaplah kita sebelum sakaratul maut, kematian menjemput kita. Oleh karena itu, hanya dengan modal iman tauhid kita, dengan ikrar kalimat tauhid itu la ilaha illallah, dengan segala konsekuensinya yang bisa menyelamatkan, yang bisa memudahkan sakaratul maut kita. Sakaratnya, kepedihannya, kengeriannya, roh kita. Roh jasadi yang akan keluar. Di kematian itu kan hakikatnya keluarnya roh jasad ini dari tubuh kita yang kemudian pada akhirnya tidak mati akan pindah ke alam lain, ke alam barzakh. Makanya roh rohani ini tidak akan mati selama-lamanya. Dan ketika di alam barzakh, roh kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasad kita yang kemudian malaikat mungkar akan mempertanyakan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sebagaimana Rasulullah menyebutkannya itu. Sehingga untuk antisipasi dalam menyikapi kematian ini Rasulullah memberikan resep doa khusus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi sampai hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan ya Allah ketika kami ruh kita dicabut. Ini sebagai pengantar kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, mari kita bahas bersama bagaimana sebenarnya hakikat kematian yang harus kita persiapkan sebelum kita menyesal untuk selama-lamanya. Baik. Demikian barangkali bagi kita ya sebagai Oke, baik. mukadimah. Pendengar, saya undang Anda juga di 66536, 66231 kode area 0328 atau 081133451101. Ini kita masih membahas mengenai kehidupan setelah kematian ya, pendengar. Dan saya undang Anda bisa melalui WhatsApp juga pada pagi hari ini dan ya kita bersama Ustadz Sumarum. Silakan yang ingin bergabung. Dan saya sering mendengar begini Ustadz, nanti kita akan dicabut ya nyawanya dengan kesenangan yang biasa kita lakukan di dunia, kesenangan yang eh, ini yang kita sukai gitu. Ini apa betul begitu? Sebentar Ustadz, sebelum menjawab ini kayaknya ada yang bergabung, bisa ditahan dulu pertanyaan saya ya. Kemudian ya halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Waalaikumsalam. Pluto. dari Bluto Pak Samaji ya. Pak, singkat saja pertanyaannya Pak, karena waktu kita Ya, terbatas. Silakan. seperti apa yang disampaikan Pak Ustaz baru, bahwa kematian dan fase untuk menuju kepada kehidupan yang sehat. Nah, dan setiap perbuatan itu akan Dipertanggungjawabkan. Baik, langsung ya, saja Pak pertanyaannya ya, Pak. pertanyaan karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa, baik kepada Allah lebih-lebih kepada manusia. Nah ini yang kepada manusianya, umpamanya umpamanya mempunyai salah dan dosa kepada saudara termasuk teman, terus tidak sempat Minta maaf ya. minta maaf, akan tetapi dalam benak saya itu menyesali, tapi tidak pernah langsung minta maaf langsung. Namun dalam hati kami itu saya itu Menyesal ya, bertobat begitu. menyesali, terus ya tidak putus-putus mengucapkan ya istighfar lah kepada Allah. Gimana? Apakah ini menjadi satu beban selama orang yang tersebut tidak memaafkan saya, Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samaji. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samaji, sehat selalu. Baik, mungkin bisa dijawab yang dari Pak Samaji aja dulu nih, Ustadz. Jadi memang perbuatan kesalahan, kezaliman kan ya, yang berkaitan dengan hakul adami, dengan anak Adam,
ini memang harus kita, bukan memang yang kewajiban kita minta halalnya, minta maaf. Karena bagaimanapun kalau kalau masih belum dimaafkan, maka kita ada beban nanti yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah dengan tuntutan si fulan itu yang kita sakiti. Oleh karena itu paling tidak kita, kalaupun kita tidak sempat sebagai yang tadi, makanya hati kita terus memohon ampun kepada Allah dengan cara kita, kalau apalagi orangnya sudah mati kan ya, kita minta maaf kepada keluarganya, memohonkan ampun si fulan yang pernah disakiti. Kalau sudah menghilang, paling tidak kita sebelum tidur, ya rasanya berasumba itu. Allah, jadi mohon ya Allah, ampunilah dosa, kesalahan orang yang pernah aku sakiti. Memohonkan ampun. Maka insya Allah, kalau memang kita menyesal sungguh. Tapi kalau berkaitan dengan finansial, harus hutang piutang. Haknya diambil, tetap harus dikembalikan. Kalau enggak bisa. Tetap kita akan dituntut oleh Allah. Jadi kebaikan kita, sholat kita, ibadah kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita ambil haknya. Ini berat memang kan ya. Oleh karena itu, jadi Allah memberikan, Rasulullah memberikan jalan solusi kan ya. Solusi seperti itu. Demikian Mbak Gita ya. Halo? Baik, jadi Halo? ya sudah bisa mendengar suara saya ya Ustadz ya. Ya, sudah. Jadi memang ada tanggungan yang belum tuntas ya Ustadz ya. Ketika misalnya kita belum mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti, memang lebih rumit gitu ya daripada kita Makanya ada istilah pilot, ada lalu namanya muflis. Siapa orang muflis yang pilot itu? Ya, orang yang pilot seperti orang yang punya bekal sholat, rajin ibadah kan dia. Jadi di hari kiamat nanti ada orang yang rajin, mana sholat saya, mana ibadah saya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza. Inti sholat, inti ibadah, tapi satu sisi inti menyakiti orang, membuat orang perasaan, ya kan, menzalimi ini, mengambil haknya si fulan. Maka sholat 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 inti dikasih sudah ke ini, ke si fulan, banyak yang komplain gitu kan. Akhirnya bangkrut kita. Ya mumpung, makanya kita harus ekstra hati-hati. ya. Rajin ibadah dengan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Aduh, Itu alhamdulillah min dzalik. iya semoga kita diselamatkan Ustadz ya. Amin insyaallah. Amin, Nah, Allahumma. kemudian ini pendengar sudah terjawab ya dari Bapak Sam Haji. Jadi kalau memang masih ada orangnya mending dikejar maafnya gitu ya intinya ya, Ustaz ya. Harus minta maaf, minta ampun kan ya, sampai orang itu ridho kepada kita sebelum kita diminta di akhirat nanti kan ya. Lebih gampang tanggungan di dunia kayaknya ini ya Ustaz ya daripada nanti ditanggung di akhirat nih. Kadang-kadang kan jaim kita kan, ego kan ya. Untuk minta maaf padahal kita salah kan ya. Udah lebih baik dituntaskan aja sekarang gitu. Harus iya, sebelum menyesal kita, nah, pasti menyesal. Hmm, baik. Oke, pendengar, walaupun waktu kita terbatas, tapi namanya bisa menerima satu penelpon lagi. Tapi pertanyaan dari saya tadi nih, Ustadz ya, yang apakah betul gitu, ketika orang mau meninggal, ini dia memang di baik dekat-dekat hari meninggal ataupun pas meninggal, dia ini melakukan hobi yang biasa dia lakukan di dunia begitu. Kematiannya dekat-dekat dengan hal itu. Apakah benar demikian, Ustaz? Memang benar kan ya, makanya orang itu memang di apa namanya, dikumpulkan kan ya Mm, dengan kehobiannya kan ya, dia hobi orkes, hobi nyanyi kan ya. Kadang-kadang orang mau mati masih nyanyi dulu kan dia kan. mm, Memang sesuai dengan hobinya memang seperti itu kan. Alhamdulillah minta kan. Kalau hobinya ngaji, zikir, pasti lisannya, hatinya itu yang keluar lantunan-lantunan zikir kan. Makanya nanti ketika sakaratul maut itu banyak setan yang akan, iblis akan menggoda kita. Iblis itu diserupakan temannya, orang tuanya, anak pinaknya kan ya, mm, untuk untuk memusyrikkan kan ya, keyakinan akidah kita agar agar tidak tidak pulang ke rahmat Allah, tidak pulang ke Allah itu dalam keadaan Islam. mm.
digoda. Kan orang-orang sakit ini dahaga, haus gitu kan ya. Di malaikat apa iblis itu anggaplah bawa mangkok, bawa semacam ceret kan ya untuk bawa minuman seakan-akan. Jadi sangat perih soalnya kan. Jadi kalau imannya tidak kuat, dia mengikuti iblis kan ya. Gangguan iblis itu. Iblis itu diserupakan orang kekasihnya di dunia, orang tuanya, kayak temannya, apa kesenangannya kan ya. Alhamdulillah minta kan. Soalnya memang sakaratul maut itu masalah sangat pedih kan ya, yang mengerikan. Tapi kalau orang mukmin nanti kita bahas juga kan, bagaimana kalau orang mukmin meninggal dunia. Orang mukmin meninggal dunia seperti orang-orang itu para perempuan-perempuan ketika Siti Zulaikha itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi walaupun tangannya diiris-iris, nggak terasa sakit karena melihat keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula orang mukmin nanti. Kalau pas mau meninggal dunia, kepedihannya tidak terasa, ya kan? Karena melihat jannah surga Allah, ya kan, mahligai dan berbagai kenikmatan diperlihatkan oleh malaikat. Ini tempatmu di surga nanti. Ya, dengan keindahan kita melihat tempat itu, melihat asma Allah itu, maka seakan-akan rasa pedihnya itu tidak terasa kan. Seperti lambang. Seperti itu Bang Gita, nanti kita bahas nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Baik, Yang ini panjang namanya. yang perlu dibahas. Oke, satu penelpon terakhir nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari Pluto ini, Mbak. Siapa? Dari siapa? Dari Bu Nur. Ibu Pluto. Nur, silakan. Ya, ya. Assalamualaikum, Mbak Ibu. Waalaikumsalam Bu Nur, semoga barokah. Saya mau bertanya, Pak Kiai. Sebelum orang dia sempat koma, dia melek. Dan dia, kata dokter, sakit apa kok bisa sesak. Terus dia melek, Pak dokter. Pak Kiai. Terus bilangnya dia, saya udah ada yang menunggu, Pak dokter. Terus saya nggak habis pikir, dan siapa kata-kata terakhir dia bilangnya ada yang menunggu. Dan dia sempat bilang yang menunggu itu siapa, atau udah ada yang menunggu sesuatu. Entah gimana Pak Kiai, yang saya habis pikir. Termasuk ini pertanyaan pribadi saya, anak saya baru 1 tahun meninggal. Gitu aja Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turut berduka cita Bu Nur. Semoga ini ya putri dari Bu Nur husnul khotimah. Amin. Allah, amin. Insya Allah. Baik. Silakan bisa langsung ditanggapi, bisa langsung dijawab. Maksudnya kata-kata terakhir menunggu begitu bagian kurang jelas Ya, tuh menunggu tadi. katanya sudah koma, kemudian tiba-tiba bangun, melek, terus ngomong gitu ke dokternya. Saya sudah ada yang nunggu gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ditunggu siapa dan di mana gitu. Kok bisa ditunggu gitu. Nah, seperti itu. Kalau memang dia orang-orang soleh, semoga husnul khotimah katanya ya. Jadi memang dia sudah orang-orang mukmin itu kan kesusu kan. Kalau dia orang mukmin, orang ibadah, itu kesusu mau mati kan. Dan memang ditunggu dengan siapa ya? Dengan para syuhada, para solehin. Jadi saudaranya, para leluhurnya yang soleh kan ya. Sudah ditunggu di surganya Allah kan ya. Rohnya itu. Sehingga dia kesusu. Bisa jadi seperti itu kan ya. Ya tergantung amaliahnya sudah. Kalau memang dia orang-orang yang soleh, yang ketika sakaratul maut, apa ketika pas kematian begitu ya, ya kesusu kan ya, ingin cepat rohnya keluar. Begitu pula kalau orang dia orang naudzubillah, orang fasik, orang apalagi orang zalim, orang kafir, ini takut mau mati. Takut mau sampai matanya apa terbelalak gitu, merah matanya gitu kan. Lidahnya keluar busa ini kan, naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan naudzubillah min dzalik. Di makanya kita betul-betul kalau kita tahu kan ya, merasakan dengan keyakinan masalah kita pasti ekstra hati-hati. Dan ingat kematiannya itu jadi ini juga bahan jarang yang belum dikupas di berbagai macam media atau pengajian. Karena bisa-bisa di tekstual di kitab nggak ada kan. Jadi kan begini Mbak kita kan ya, pada hakikatnya itu kan makanya Allah berfirman wala tulqu biaidikum, awas hati-hati kita merawat
susunan biologis kita, tugas kita itu menjaga keseimbangan. Jadi kadang-kadang kan kita matinya, mohon maaf kan ya, bisa bukan suul khotimah kan ya, Ya, banyak yang suul khotimah. ya Allah. Ini kan kita harus menjaga keseimbangan. Kalau pas tubuh kita makan yang memabukkan kan ya, pakai sabu, minum minuman keras, lalu mati kan ya. Ini matinya bukan mati takdir kan ya. Ini mati konyol ini. Ajalnya 60, casingnya dirusak duluan. Awas, itu kok takdir ya, masih muda mati kan ya. Padahal matinya dia ngebut kan ya, matinya dia, mohon maaf, mencuri umpamanya kan dia, dimatiin orang. Ini banyak orang yang nggak paham kan. Jadi antara ajal dengan fisik ini kadang-kadang nggak sama kan. Casingnya kita rusak duluan, kemudian dia mati. Mohon maaf, ajalnya dia adalah namanya gentayangan. Kalau kita ada si fulan umurnya 60, umur 20, casingnya dirusak fisiknya ini kan ya. Bunuh diri kan ya. Terus minum minuman keras sehingga atau ngebut mati nabrak tiangan dia. Itu bukan takdir kan. Mati konyol dia. Ajalnya masih menunggu 40 tahun, merintih kan ya. Hanya ganggu manusia, jadi gentayangan, masuk ke hewan, masuk ke yang mengganggu orang. Naudzubillah min tadi. Jadi kita harus betul-betul bagaimana kita ekstra hati-hati gitu. Baik. Kita bahas juga nanti ini. Ya, ini menarik sekali. Seandainya waktu kita bisa panjang, mungkin sampai nanti malam baru selesai kajian kita nih. Betul seperti itu Mbak Gita kan. Baik, ini harapan kita semoga kita kembali nanti ke dalam keadaan sebaik-baiknya kita bertemu Rob kita nanti, insya Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Sumarum pada pagi hari ini. Insya Allah di selanjutnya ada jilid 3 menunggu nih ya. Semoga bareng saya lagi nih obrolan kita. Amin, amin. Kehidupan setelah kematian jilid 3, Ustadz. Insya Allah ya. Nggak selesai. Soalnya ini ada efek apa namanya ya? Refleksi kita agar hati-hati sekali. Kalau nggak bahas kematian, banyak orang yang lupa ini. Betul. Terpesona dengan kehidupan ini kan. Kita kayaknya mau hidup seterusnya gitu ya Ustadz ya. Padahal Betul, ya kan. kematian tuh nyatanya sangat dekat. Terima kasih Ustadz Sumarum pada pagi hari ini. Waktunya sehat selalu bersama keluarga. Selamat Amin. berlibur Amin. juga hari Minggu. Terima kasih banyak. Saya Gita Ayu pamit undur diri dari RRI kali ini. Terima kasih Ustadz Sumarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.